summer. Tapi yang menariknya adalah dia nggak cuma liburan, jadi dia itu dosen marine biology. Memang diving itu dia suka dan dia meneliti biota laut. Jadi sebagai orang-orang yang sangat dibutuhkan di perusahaan. Karena kan jadi jangan stres sendiri gitu loh. Misalnya sih kayak ketika sih gue cuma 8 jam bekerja. Ini belum selesai. Iya, tapi masih kerja. Gue udah nambah di 10 jam. Satu, dua, tiga. Hai. Halo, kita ketemu lagi di satu meja, banyak cerita. Jadi kali ini kita bahas apa nih? Bukan HP kamu. Bukan dong. Hari ini kita mau bahas tentang hal yang sedang aku pelajari dan working on, yaitu adalah gimana caranya kita work-life balance. Red. Nah, emang ada work-life balance? Tahu. Namanya work. Emang Bapak udah work-life balance? Nah, itu dia definisi work-life balance-nya apa dulu? Gitu. Apa, Pak? Mungkin terminologi orang umum tuh artinya kayak ini ada waktu buat ini kayak ada juga sih yang kayak gini yang kaku banget, kayak gue 8 jam kerja, udah habis nih saatnya gue hang out gitu kan, atau saatnya saya sama keluarga, sama anak, sama istri, terus ini waktunya gue tidur gitu ya. Terus dia nggak mau diganggu nih karena untuk menjaga work-life balance-nya gitu. Tapi itu benar nggak sih gitu? Kadang-kadang kita berpikir kayak gitu tuh benar nggak sih gitu? Ya kalau saya nangkep sih ini disebut work-life balance itu bukan bicara kuantitas ya. Maksudnya kayak ini 8 udah gitu. Tapi sebenarnya kalau bicara work-life balance itu sebenarnya saya menekankan dari sisi kualitas gitu ya. Bagaimana kita bisa optimal gitu ya. Optimal. Ya kalau 8 jam kerja, ya 8 jam kerja gitu ya. Terus kalau lebih gimana? Ya nggak apa-apa gitu ya. Karena kan jadi jangan stres sendiri gitu loh. Misalnya sih kayak ketika sih gue cuma 8 jam bekerja. Ini belum selesai. Iya, tapi masih kerja. Gue udah nambah di 10 jam. Itu stres sendiri gitu. Ya, kenapa kan? Terus ya waktu sama sendiri kurang dong, ini dan sebagainya gitu ya. Agak susah ya kita untuk bisa membatasi suatu hal yang dimana apalagi kalau pekerjaannya itu Anda bukan di, mohon maaf ya, manufaktur gitu ya. Mungkin manufaktur pabrik jelas ya, open tet gitu ya, atau teller bank itu jelas ya. Yang sorry Pak, tapi even mereka pun belum tentu loh work-life balance. Ya bisa juga kalau saldonya nggak balance di teller. Ya bisa aja, tapi lagi-lagi bukan masalah kuantitasnya, lagi kualitasnya gitu ya. Itu yang benar-benar kita harus pahami gitu ya, karena banyak orang ngejar work life balance ujung-ujungnya hancur semua gitu. Benar banget gitu ya. Jadi karena dia ngejar 8 jam, dia ngejar ini kan wah kayaknya kacau semua. Iya, benar setuju. Karena ya agak susah ya. Dan gini loh, ini mungkin paham yang nggak disukai orang yang bekerja sesuai dengan passion ya. Gue kan masih mau kerja, kenapa gue harus dibatasin gitu? Mungkin ada orang-orang yang tipenya memang bukan workaholic ya. Kadang-kadang saya juga coba menyelami yang terminologi workaholic gitu. Karena yang disebut responsible itu tidak mencapai. Kalau kita bilang paham workaholic itu sebenarnya apa sih? Ketika sudah mulai mengganggu hal-hal lain. Misalnya dia udah mengganggu kesehatan, udah mengganggu hubungan dengan keluarga, mengganggu fisik ya, itu mungkin bisa disebut sebagai workaholic gitu. Tapi kalau keluarganya nerima gimana? Iya. Keluarganya fine aja. Dia sehat aja. Ya kalau dibilang dia sampai jam 12 mau koordinasi sama timnya apa sama bosnya dan semuanya fine aja, mau gimana? Iya kan? Ya, betul, kan nggak bisa dibilang sebagai suatu isu ya. Dia punya work life balance nggak? Mungkin dia tetap punya karena dia udah full gitu ketika dia sama keluarga dia full. Maksudnya nggak megang HP mungkin, atau HP-nya dipinggirin dulu gitu ya. Ketika dia sama anak ya dia full gitu. Ketika dia kerja dia full gitu. Yang susah kan ketika lagi sama keluarga dia main HP terus itu kan, sibuk ngurusin kerjaan. Anaknya papa, mama, tapi sibuk. Nah itu sebenarnya yang jadi sayang gitu ya. Artinya
jadi tidak mendewasakan keluarga itu juga gitu. Artinya ini kan anaknya kok papa kerja mulu sih gitu. Padahal kalau mau kerja ya jangan lihat anaknya, kerja aja gitu. Agak susah gitu ya. Memang tapi gimana papa kerja saya nuntut? Iya. Itulah artinya saya bilang yang bisa tahu gas remnya teman-teman ya hanya diri kita. Ya bos mah ya suka hati, saya juga gitu kadang-kadang mau WA jam berapa juga. Tapi kan ada juga tipe bos yang mungkin ya udah nggak apa-apa nggak dibales, mungkin besok atau maleman gitu ya. Jadi ada bos yang memang demanding ya, harus segera dibales. Ya kita tetap pandai-pandai gitu loh, membagi waktu itu semua. Itu dan akhirnya harus ngomong sama keluarga gitu. Iya. Yunita dong sekarang, gue banyak dibanyakan di gue. Nggak apa-apa dong. Kita dengar dulu. Work-life balance ya, work-life balance. Kamu punya work-life balance nggak Yun? Selalu. Asik, coba gimana tipsnya? Nggak sih? Sebenarnya saya setuju dengan Bapak bahwa work-life balance tuh nggak bisa dihitung secara kuantiti gitu. Iya. Nggak bisa 8 jam, 24 jam terus kita bagi 3. 8 jam kerja, 8 jam main, terus 8 jamnya tidur gitu. Iya. Itu ya syukur sih kalau ada yang bisa menerapkan itu ya. Saya kagum gitu, tapi implementasinya apalagi buat orang-orang yang kerja di kota-kota besar. Iya. Yang buat pulang aja mereka harus punya waktu PP kantor ya bisa 2-4 jam ya sehari. It's quite impossible gitu. Tapi work-life balance di sini mungkin menurut aku lebih terhadap kualitas kehidupan ya. Maksudnya tuh mungkin akan ada yang nggak setuju sama aku kalau kerjaan itu menjadi sebuah beban buat mereka. Karena setiap ada tuntutan kerja kayak tadi, itu langsung, aduh gitu, langsung ngeluh, langsung, aduh kok kerja lagi sih gini. Mungkin ketika mereka dituntut lembur dan lain-lain, mereka menjadi melihat, wah kerjaan saya nggak sehat nih dan lain-lain. Tapi sebenarnya ketika di masa free time kita gitu, kita bisa isi dengan hal apapun, even kerja, as long as itu bikin kita happy. Menurut aku itu udah work-life balance sih. Betul. Jadi nggak harus terkait dengan karena objeknya bekerja sehingga ini nggak work-life balance gitu. Kita bisa kerja misalnya 10 jam, 12 jam sehari, tapi kalau kita enjoy, ya itu udah meningkatkan kualitas hidup kita. Dan itu menurut gue udah work-life balance gitu. Karena pada dasarnya kehidupan itu kan kita mengisi dunia dan akhirat ya. Dan kerja tuh pun ada relasinya dengan dunia dan akhirat gitu. Jadi kerja tuh nggak semerta-merta ngejar dunia, terus kadang ya itu adalah bentuk ibadah juga. Dan once kita comes with that sense, ketika kerja kita anggap oh ya udahlah gue kerja juga buat ibadah dan lain-lain, ya pasti rasa ikhlas itu keluar, kita juga jadi happy. Dan menurutku ya nggak ada siklus yang menghancurkan itu, jadi karena dia kerja terus jadi nggak work life balance gitu. Ya gitu sih. Terus kalau kegiatan aku sekarang ya Sabtu Minggu masih kerja kecil-kecilan, tapi kerja yang nggak bikin stres. Ya memang harus begitu ya, supaya apa namanya ya, kita tetap bisa menyeimbangkan semuanya. Nggak bekerja juga masalah kan? Iya. Kurang kerjaan di kantornya juga masalah. Benar. Jadi harus balik lagi ke definisi work life balance itu apa ya, Pak? Iya, banyak orang ngejar work life balance, itu sih bilang apa namanya? Membandingkan pekerjaan dengan waktu bermain dia. Paling kesel nih kalau udah apa namanya? Ngeluh ya. Ngeluh itu memang nggak ada solusi ya. Artinya kita tuh nggak bisa berdiam diri, tapi kita harus menghadapi semuanya gitu ya. Nah itu yang dibutuhkan keberanian. Betul. Permainan mental itu kan bukan cuman menghindar, tapi benar-benar bagaimana memikirkan menghadapi ini supaya semuanya solving. Betul. Itu yang penting ya. Dan setelah aku pikir-pikir juga ya Pak, sebenarnya ketika kita kerja dan kita masih diberikan kesempatan untuk stretching, untuk beribadah, buat yang muslim ya, sholat pada waktu zuhur dan asar, itu udah bentuk suatu work-life balance menurut saya. Iya betul. Ya selama dia memang, ya tadi saya bilang, jangan sampai nih, mohon maaf ya, sholat tapi sejam.
gitu kan. Itu terus dia kerja 8 jam nih, sholatnya kan ada 2 ya, tapi kalau mau pagi juga bisa sih 2 misalnya. Iya. Jadi total 3 jam tuh sholat. 5 jam buat kerja, abis itu udah nggak mau kerja lagi. Iya, gitu. Itu beda sih. Itu beda gitu ya. Maksudnya apa namanya? Ya menurut saya yang disebut work life balance itu adalah kita bertanggung jawab dengan waktu yang kita gunakan. Iya, untuk bekerja dan Untuk mengisi istirahat, kehidupan. untuk apa? Jangan sampai ada waktu yang sia-sia gitu ya. Iya, betul. Tapi jangan salah paham, Pak, berarti main game sia-sia. Enggak juga gitu. Ada Kalau itu memang teman-teman rasa perlu dan itu bisa memulihkan. Yang jadi masalah kan orang nggak menemukan titik healingnya. iya. Dia berpikir dengan jalan-jalan dia healing. Anyway, masalahnya nggak selesai. Iya kan? Ini menarik karena dulu aku pernah ikut kelas pelatihan beban emosi ya. Ada beberapa faktor pembentuk kepuasan manusia gitu. Ada spiritual, kemudian ada dari Bingung kan? sebenarnya ada spiritual nih teman-teman. Kemudian ada dari sisi fisiknya. Kemudian ada dari sisi jiwanya. Aku lupa deh, kayaknya ada 3 apa 4 gitu. Tapi artinya itu harus diisi masing-masing supaya itu tadi Pak, kegiatan yang kita lakukan tuh punya makna dan nggak sia-sia. Kayak tadi Bapak bilang, jalan-jalan ternyata tidak menyembuhkan, main game berjam-jam ternyata tidak menyembuhkan. Berarti mungkin bukan kegiatan itu yang kita perlukan gitu. Jadi kita harus melihat dulu ini kira-kira gue butuhnya apa ya, kegiatan fisik kah atau sekedar untuk spiritualnya kah atau apa gitu. Pada akhirnya sih memang nggak ada yang disebut work life balance gitu. Kenapa? Mungkin orang teman-teman bisa setuju nggak setuju ya. Tapi ketika orang sudah punya tanggung jawab yang tinggi, ya dia nggak mungkin mikirin work life balance. Contoh presiden, coba gimana tuh mikir work life balance? Emang kalau dia tidur dia bukan presiden. Kalau weekend dia bukan presiden. Iya kan? Ya benar kan? Iya benar. Atau menteri gitu. Benar banget. Itu kan udah embedded kan. Jadi bahkan sekarang pun Pak, posisi kita, emang kalau weekend Anda bukan seorang staff. iya, atau seorang manajer di perusahaan itu. Iya. Jadi ya itu yang mesti teman-teman bisa pahami ya. Jadi kita tuh juggling di tengah semuanya itu dan memastikan semuanya itu. Pada intinya yang paling banyak harus berkorban ya tentunya diri sendiri sih, biasanya begitu. Ya misalnya kalau kita mau semuanya menang kan susah ya. Betul. Saya setuju sih Pak. Ya nggak bisa gitu. Either kalau kita fokus kerja terus kan waktu sama keluarga kurang, anak kurang, kita sama keluarga pun, sama istri, sama suami atau sama mama, orang tua, bapak, mama semuanya kakak kurang. Apakah itu baik? Nggak juga. Ya tapi kan? Kebanyakan waktu sama keluarga kita jadi lupa nggak kerja. Ya salah juga. Ada kita bergantung sama keluarga. Tapi sebenarnya ya kayak Yunita nih, misalnya kamu kan mau liburan nih sama keluarga, gitu kan? Apa namanya? Sebenarnya itu wujud dari work life balance itu udah setahun. Sebenarnya bagus juga kayak orang bule tahu. Aku kayak mereka tuh kerja 11 bulan, 1 bulan libur gitu. Mana-mana lah kayak. Sayangnya sistem kita nggak ada kayak gitu ya. Soalnya orang Indonesia cuma libur cuma seminggu. Kalau orang Indonesia kalau dikasih 1 bulan masuk kantor lupa guys. Tapi kalau luar negeri gitu aku dengar tuh. Memang benar. Dia trip kemana, terus pas balik kerja lagi. Iya. Gitu. Biasanya summer holiday. Iya. Bisa sebulan. Iya benar-benar. Jadi benar-benar fully charge gitu. Dan selama sebulan kan kalau Barat tuh profesional banget kan. Betul. Benar-benar gak digangguin. Gitu. Dan menariknya Pak, saya pernah ketemu orang bule yang lagi liburan. Ini kenapa harus saya sampaikan ya. Jadi waktu itu kita ketemu di bandara nggak sengaja. Dia bawa fin diving. Kebetulan aku juga suka diving. Jadi aku tanya lah dia mau kemana. Waktu itu dia mau ke Toraja, kemudian ke Makassar. Dia mau mendalami laut Indonesia Timur. Buat apa? Summer holiday yang kayak tadi Bapak bilang. Dan kalau nggak salah udah sejak 1 bulan pertemuan dia masih di Indonesia sampai sekarang. Mungkin dia masih liburan summer. Tapi yang menariknya adalah dia nggak cuma liburan. Jadi dia itu dosen marine biology. Memang diving itu dia suka dan dia meneliti biota laut. Jadi dia tuh summer dia isi dengan hobinya. Tapi ternyata nggak sepenuhnya dia lepas gitu. Dia belajar. Jadi dia tuh sambil belajar marine biology-nya tuh dia pelajari apa bedanya mungkin ya biota laut yang ada di luar sama yang ada di Indonesia. Yang mungkin nanti ketika dia masuk itu akan menjadi materi untuk dibahas. Dan menurut gue itu
Ya, terus kalau orang bilang apakah itu work life balance? I think it is gitu loh. Iya, sekalian liburan, sekalian dia Iya. berpikir buat ke depannya. Artinya kalau kita bebani, aduh aku kerja terus nih dan lain-lain, ternyata ada bule yang dia liburan tapi dia pakai untuk belajar dan mengembangi profesinya dia gitu loh. Tapi saat some point ya, misalnya gini nih, kayak aku di kantor nih, kebetulan disuruh ngajar satu cabang gitu ya. Ngajarnya seminggu. Tapi di Bali, happy nggak? Happy, karena Sabtunya mungkin bisa refreshing gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya ya nggak masalah. Dibilang, oh berarti nggak work life balance dong? Ya nggak juga, balik lagi kan definisinya. Karena kadang kita terlalu mengkotak-kotakan aja sih menurut saya. Gitu ya. Iya, bener-bener. Ya kalau orang kerja di Bali, mungkin ya work life balance aja, karena malam party. Terlalu ideal ya. Iya, gitu. Iya, jadi benar sih Pak. Lagi-lagi work life balance itu in conclusion tidak bisa disamakan dengan quantity. Iya. Gitu. Sekarang tips-tipsnya mungkin gimana supaya orang work life balance gimana? Tipsnya? Ya itu Pak tadi, jangan mikir soal quantity, jangan patok 8 jam saya kerja, 8 jam saya harus main gitu. Kadang bisa kok lu 12 jam kerja, tapi lu healing 2 jam dengan kegiatan yang benar-benar berarti dan itu udah cukup, udah lebih dari cukup gitu. Ya, kalau saya betul. Kalau saya sih tadi sebenarnya disebut work life balance itu nggak usah terlalu di boundaries lah. Iya, nggak usah Gitu ya. terlalu kaku. Dan karena ketika kita mulai membatasi kita stres gitu ya. Jadi take your time gitu. Kalau memang waktunya mau kerja kerja, tapi kita harus juga tegas juga sama hal itu gitu ya. Maksudnya jangan abu-abu gitu ya. Benar. Ini mau kerja apa mau, misalnya gini, kita mau kerja tapi ajak keluarga jalan. Tapi sambil kerja gitu. Kan Jadi nggak fokus. misalnya nih tadi jadi tidak kamu menikmati. liburan bawa laptop. Ya kan memang kewajiban lah ya. Misalnya terus Tapi I enjoy. tiba-tiba nih lagi di roller coaster lah gitu. Bos telepon. Coba lu. Nah, kita sebagai pribadi nggak usah kayak beban nih gitu. Karena ketika terpetik hal itu, langsung tuh emosi tuh kesel gitu ya, kepancing gitu. Padahal sebenarnya kita bisa enjoy aja gitu. Ya udah nanti ya kita angkat, halo Pak, maaf Pak gitu. Jadi stay chill aja gitu, nggak usah terlalu dibebani. Dan kalau memang tugasnya berat ya sampaikan ke keluarga, nggak usah malu. Ya kan, aduh maaf banget ya, ini harus Zoom misalnya gitu. Ya sampaikan. Dihadapin aja ya. Dihadapin aja, nggak usah dibawa stres. Gitu. Ya sayang dong, udah jauh-jauh misalnya ke Amerika gitu ya, harus Zoom. Ya, Ke distract. that's a consequence of our job gitu ya. Ya. Nila setitik merusak susu sebelah. Iya, tapi nggak usah dibawa stres gitu. Karena memang seperti itu juga lu nggak Zoom seharian juga. Ya itu profesi kita. Iya, memang profesi kita. Gitu. Ya memang itu konsekuensinya. Dan saya rasa semua orang yang di level tertinggi pun kayak gitu. Ya. Jonan itu, Pak Jonan ya, itu orang luar biasa. Tuh keluarganya udah all in. Menyerahkan. Berserah. Itu all in. Nah, jadi dan keluarganya memahami ya, itu luar biasa. Itu luar biasa. Suatu hal yang dedikasi yang luar biasa gitu. Ya bersyukur kalau keluarga bisa support juga ya. Ya udah kerja sini, malah dia bantuin setting gitu kayak. Ya nggak ada tuh yang disebut mikir work life balance Itu privilege. Iya, keluarga kita juga support ya. Apa yang bisa aku bantu Yun? Iya benar. Itu keren banget, bisa kakaknya ngomong gitu ya Yun ya. Zoom nih aku dicariin wifi buat kamu nih guys. Oh bahagia lah aku. Ini aku sediakan laptopnya nih. Udah kayak punya asisten. Kami jalan-jalan dulu ya, kalau lanjut. Ya tapi kan sebenarnya kan dia daripada keluarga kita menggerutu, lu gimana sih kan kita mau jalan-jalan, kamu nggak main hal itu. Betul. Iya sih kalau punya Ya keluarga. meskipun kayak gitu nggak kemungkinan bisa terjadi, bisa aja terjadi ya. Tapi kita harus explain kondisinya. Ini hal-hal yang extraordinary, yang dimana bawahan kita nggak bisa, atasan kita nggak bisa kita kontrol juga. Iya, ya. gitu. Sebagai orang-orang yang sangat dibutuhkan di perusahaan. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Gitu Yun. Satu lagi mungkin ya, cari kegiatan yang benar-benar punya makna. Ya. Gitu. Jadi dicek tuh dirinya yang capek fisiknya apa mentalnya. Ya. Kalau capek fisik biasanya tidur Istirahat. udah seger tuh. Tapi kalau udah bangun masih capek ya kemungkinan Bisa jadi yang mental. lain, bisa jadi mental gitu. Iya. Karena alhamdulillah aku sudah bisa mendeteksi itu. Pak Pohan tahu tuh. Aku sekarang capeknya
capek fisik deh, soalnya habis bangun tidur ya udah seger lagi. Nah gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah tidur, kalian rasa udah cukup, terus bangun-bangun masih stres, masih burnout, it means ya mungkin harus cari tools lain dan itu bukan fisik kalian yang capek. Iya. Ya, I think so. mungkin itu ya teman-teman. Semoga bisa lebih balance hidupnya. Benar. bukan work life balance ya. Iya. Semoga lebih balance. Biar lebih sehat juga. Doa kita semoga teman-teman sehat secara fisik, jiwa. Ya, jangan lupa apa? Love. Jangan lupa like. Oh iya, like. Gak ada love di situ. Like, subscribe, and comment. Ya, kalaupun ada topik-topik berikutnya, kita selalu menunggu ya di kolom komentar. Sekali lagi thank you semua. Kita tutup 3, 2, 1.